sidang Jumat Masjid At-Taqwa Pemangkat rahimakumullah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Inti syari doa pertama, ya Allah, jika terjadi kemarau panjang, jangan engkau matikan umat Islam karena kelaparan akibat kemarau panjang. Jibril datang di hadapan Rasul dan menyimpulkan doamu dikabulkan Allah. Doa kedua, ya Allah, jika terjadi peperangan antara Islam dengan orang-orang di luar Islam, maka menangkan Islam. Rasul datang dan menyampaikan info dari Allah bahwa doamu wahai Rasulullah dikabulkan Allah. Doa ketiga, wahai Allah, jika terjadi perselisihan paham antara umat Islam, maka satukan mereka ya Allah. Jibril datang di hadapan Rasul dan menyampaikan informasi dari Allah bahwa doa yang satu ini belum dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan mendasar kita bahwa mengapa doa soal persatuan umat tidak dikabulkan oleh Allah atau belum dikabulkan oleh Allah? Mengapa? Maka pertanyaan kita, mengapa umat Islam dalam konteks ini sulit bersatu? Dari banyak sisi dan tinjauan perspektif dari para ulama, maka sampailah pada kata jawaban di penghujung bahwa mengapa umat Islam sulit bersatu, yaitu karena memahami tuntunan Islam tidak sampai pada akhlak. Memahami tuntunan Islam sampai pada akidah syariah, tapi tidak pada sampai akhlak. Sehingga kita berebutan perselisihan paham pada akidah, perselisihan paham pada fikih, tapi tidak sampai kepada muara akhir hilirnya, yaitu akhlak. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi kontak dialog dengan salah seorang sahabat yang paling banyak hafal hadis, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah bertanya di tengah para sahabat di depan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma huwal iman? Ma huwal Islam? Ma huwal ihsan?" Rasul menjawab, "Husnul khuluq ya Abu Hurairah." "Ya Rasulullah, apakah Islam, apakah iman yang sesungguhnya? Apakah Islam yang sesungguhnya? Apakah ihsan yang sesungguhnya?" Rasul menjawab, "Akhlak yang baik ya Abu Hurairah." Jadi kata kuncinya sesungguhnya, barometernya orang yang beriman itu kelihatan pada akhlak. Barometer orang Islam yang sesungguhnya, Muslim yang sesungguhnya, maka kelihatan bagaimana akhlak. Dan barometer orang yang ihsan, yang merasa dekat dengan Allah, merasa melihat dan dilihat oleh Allah, maka barometernya adalah akhlak yang baik, husnul khuluq. Kemudian akhlak yang baik itu dari mana kita melihatnya? Berbagai tinjauan dan analisis para ulama. Maka dari sekian analisis itu sampailah pada penghujung analisis bahwa akhlak yang baik itu dilihat daripada ciri-ciri atau indikator atau indikasi-indikasi, yaitu bagaimana kuantitas dan kualitas sholat. Kuantitasnya mungkin, tapi kualitasnya seperti apa? Karena memang dalam hal ini sumbangan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan pemahaman kenapa sholat itu dijadikan tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat tiang agama, barang siapa yang
solat itu dapat menyatukan umat Islam. Setidaknya seluruh kegiatan dan rukun-rukun yang ada, baik rukun iman, rukun Islam maupun rukun ihsan, itu ada di dalam solat. Rukun Islam misalnya kita akan memperhatikan ketika kita sholat, sesungguhnya kita telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan itu ada pada tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Memperbaharui, meremajakan iman kita. Dan ketika kita sholat, maka kita akan menemukan di dalamnya ada puasa. Maka orang yang sholat batal sholatnya kalau dia makan dan minum. Maka selama sholat puasa, selama sholat berhenti, stop makan dan minum, maka orang yang melakukan sholat sesungguhnya secara simbolistis dia telah melaksanakan rukun Islam yang 5 perkara, diantaranya adalah puasa. Kemudian dalam sholat ada zakat. Dalam zakat itu, dalam sholat itu ada zakat. Setidaknya bagaimana kita menghalalkan waktu 24 jam. Hanya 5 waktu saja Allah minta lapor sama Allah. Lapor sama Allah, yaitu kita sholat dengan menundukkan kepala kita jatuh di bawah kaki kita. Kita lapor menundukkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam 5 waktu tidak boleh dipotong jadi 4 waktu, apalagi 3 waktu. 1 waktu saja tidak ditinggalkan, maka hari di hari itu seluruh fasilitas dan nikmat Allah berupa waktu menjadi tidak halal. Maka salat menjadi wajib. Zakat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minimal 5 kali dalam sehari semalam atau 17 rakaat. Kemudian di dalam sholat, kata Imam Al-Ghazali, itu penting dan menjadi tiang agama secara simbolistis, yaitu ada haji, di mana seluruh orang salat harus dipastikan menghadap ke arah kiblat, baik fisik maupun hatinya. Bagaimana bisa menghadap ke arah kiblat, yaitu secara fisik dan hati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang haji tujuannya adalah juga menuju Ka'bah, yaitu kiblat, dan orang yang sholat juga tujuannya Ka'bah fisik, yaitu arahnya kiblat. Maka orang yang melaksanakan ibadah sholat sesungguhnya secara simbolistis, secara paripurna, dia telah melaksanakan semua rentetan daripada dinullah, baik iman, Islam maupun ihsan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, ada hal yang menarik di dalam sholat sehingga sholat begitu urgen harus kita lakukan, yaitu bagaimana melangitkan sholat yang paling banyak. Semua rukun ada 13 dalam sholat itu, tapi ada satu rukun yang berbeda dengan rukun yang lain. Niat hanya 1 kali, Al-Fatihah hanya 1 kali, ruku hanya 1 kali, i'tidal hanya 1 kali, duduk antara 2 sujud hanya 1 kali, salam hanya 1 kali di setiap 1 rakaat. Tapi ada yang unik 2 kali, yaitu sujud. Maka kalau yang lain itu dalam sehari semalam 17 kali, maka sujud dikali 2 menjadi 34 kali. Di sini kita lapor kepada Allah saat kita sujud, itu yang paling dekat diri kita antara hamba dengan Allah, ini yang paling dekat. Dan berbagai tinjauan memang baik dari spiritualitas, kita merasa dekat dengan Allah, kita menjatuhkan hal yang sangat martabat, yang sangat mulia, kepala kita cium ke bumi, ke sejadah, itu hanya semata-mata untuk dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dari sudut yang lain, ternyata bukan hanya dari spiritualitas, tapi juga dari sisi medis. Daerah yang paling tinggi, bagian yang paling tinggi dari anggota tubuh kita adalah kepala. Maka kepala ini akan sulit dialiri oleh aliran darah merah maupun darah putih. Saraf-saraf sulit untuk naik ke kepala. Supaya itu bisa gampang dan mudah untuk turun ke kepala. Bagaimana caranya?
banyak sujud itu adalah bagaimana melangitkan spiritualitas kita. Ternyata yang paling banyak adalah sujud. Sujud itu ada di dalam sholat. Ternyata ada hal lain lagi. Secara spiritualitas melangit itu sujud, tapi ternyata secara sosialitas membumi asal sujud. Sholat bukan hanya sekedar spiritualitas, tapi juga sosialitas. Karena di dalam sholat itu penuh muatan, nuansa, narasi bagaimana memahami lingkungan kita. Kita lihat bacaan-bacaan sholat yang paling banyak, kita lihat nama-nama Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam. Ar-Rahman kita lihat, Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu berkali-kali dan paling banyak diucapkan dan diutarakan, disampaikan, difirmankan Allah dalam Al-Quran adalah tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Apa sebenarnya muatan edukasi pendidikan di situ? Sesungguhnya Allah mendidik orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang sujud sama Allah, orang-orang yang sholat itu dididik oleh Allah supaya menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang penyayang, pemurah kepada makhluk, semua makhluk Allah, penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian kita lihat pada saat salam misalnya, kita ucapkan salam ke kiri, salam ke kanan. Apa muatan nilai-nilai yang ada di dalam salat itu, di dalam salam itu? Yaitu mengucapkan keselamatan, mendoakan keselamatan orang yang ada di depan kita, di kanan kita, di kiri kita, di belakang kita. Maka semuanya akan mendapat kesejahteraan dari orang-orang yang melaksanakan atau mendirikan sholat itu. Oleh karena itu, tidak ada orang yang sholat kalau akhlaknya tidak baik. Maka kerugian orang yang sholat ketika tidak bisa memelihara akhlak yang baik. Artinya apa? Islamnya sampai pada ibadah, tidak sampai pada akhlak. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pertanyaan kita tadi, mengapa umat Islam sulit bersatu? Jawaban sederhana adalah karena mengabaikan akhlak yang baik. Salah satu indikasi dari akhlak yang baik adalah yaitu dengan tulus mendirikan sholat. Karena dalam sholat itu di samping melangitkan sujud, tetapi juga membumikan asal sujud. Maka kalau umat Islam ingin bersatu, perbanyak melangitkan sujud dan membumikan asal sujud. Insya Allah umat Islam kuat, tangguh dan bersatu. Semoga Allah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita, tidak dapat mendirikan sholat baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga kita bukan hanya melangitkan sujud tapi juga membumikan asal sujud. Amin Allah amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwar rahmanur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama qaddamuha al-wahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwal. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
kaum muslimin sedang beriman rahimahumullah. Mari kita berdoa, hadirkan hati. Kita berharap semua doa kita dikabulkan oleh Allah yang Maha Mengampuni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau yang memisahkan dan menyatukan hati kami. Engkau yang mempertemukan dan memisahkan kami. Oleh karena itu kami bermunajat dan bermohon kehadiran-Mu ya Allah, dengan kemahakuasaan-Mu. Satukan hati-hati kami saat hati kami berpisah. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk merajut persatuan dengan kesatuan antara kami ya. Persatuan di bumi dan juga persatuan di langit. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari betapa masa lalu kami selalu kami jalani dan kami lakukan ya Allah, yaitu yang Kau perintah kami tinggalkan, yang Kau larang justru yang paling senang kami lakukan. Tapi kami percaya dan yakin pintu maaf jauh besar daripada murka. Oleh karena itu, dengan tulus ikhlas kami memohon kehadiran-Mu ya Allah. Ampuni sebesar apapun dosa kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa anak kami, istri kami, tetangga kami, zuriat-zuriat kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami yang masih kuat ingin bertobat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan petunjuk dan hidayah kepada-Mu ya Allah, untuk mampu kami merajut persatuan dan kesatuan di antara kami. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau pula kami memohon pertolongan dan pengkabulan doa. Oleh karena itu kabulkanlah doa dan permohonan kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.